Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 112 dengan anggota saya Muhammad Husamuddin Arusdi dengan NIM D100210229 dan rekan saya. Saya Muhammad Samsudin Alamsyah dengan NIM D1210289 ingin mempresentasikan tugas desain geometri jalan raya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar pemilihan trase definitif. Trase kami ada 3 perencanaan. Pemilihan trase definitif didasarkan sesuai parameter pembanding tiap trase yang kedepannya berguna dalam pembuatan rencana jalan yang aman, nyaman, dan selamat. Parameter yang digunakan dalam penentuan trase definitif yaitu yang pertama grade kelandaian melintang, kedua grade kelandaian memanjang, ketiga jumlah tikungan, 4 alinyemen vertikal, 5 jumlah galian, yang ke-6 jumlah timbunan, yang ke-7 selisih timbunan dan galian. Berikut kami lampirkan parameter apa saja yang menjadi pembanding antar trase pilihan untuk menentukan trase definitif. Berikut data parameter penentuan trase definitif. Yang pertama, kelandaian melintang karena semakin kecil grade maka semakin landai jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 1, yaitu memiliki nilai yang paling kecil sebesar 0,06%. Yang kedua, kelandaian memanjang karena semakin kecil grade maka semakin landai jalan tersebut. Maka 1 poin untuk trase 1 karena memiliki nilai grade paling kecil yaitu sebesar 0,15%. Yang ketiga yaitu jumlah tikungan karena semakin sedikit tikungan maka semakin baik jalan tersebut untuk dilalui. Dari ketiga trase tersebut yang memiliki tikungan paling sedikit yaitu trase 1, maka 1 poin untuk trase 1. Yang keempat, karena semakin sedikit jumlah alinyemen vertikal maka semakin baik jalan aman untuk pengendara. Dari ketiga trase tersebut yang memiliki alinyemen vertikal paling sedikit yaitu trase 2, maka data poin untuk trase 2. Yang kelima, jumlah galian. Semakin sedikit jumlah galian maka biaya yang dikeluarkan semakin sedikit dari ketiga trase tersebut. Untuk memiliki jumlah galian paling sedikit yaitu trase 2 sebesar minus 20.536,77 meter kubik. Maka 1 poin untuk trase 2. Yang keenam, jumlah galian semakin sedikit jumlah timbunan maka semakin sedikit pula biaya yang dikeluarkan. Dari ketiga trase tersebut yang memiliki jumlah timbunan paling sedikit yaitu trase 3 sebesar 92.976,98 meter kubik. Jadi kesimpulan berdasarkan parameter di atas, trase yang memiliki poin paling banyak adalah trase 1. Maka dengan itu trase 1 dapat disebut sebagai trase definitif atau trase terbaik dengan alasan memiliki grade kelandaian melintang dan memanjang paling kecil, jumlah tikungan paling sedikit, jumlah timbunan dan galian paling sedikit, dan merupakan persimpangan sebidang. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kriteria desain teknis jalan. Kriteria desain teknis jalan menjadi dasar dari perencanaan jalan sehingga penetapannya harus cermat dan tepat. Berikut elemen kriteria desain utama jalan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu peran menghubungkan. Sesuai pedoman 2021 yaitu menghubungkan IKP sampai IKP, hasil desain TDGJ, menghubungkan titik G ke titik K sebagai bagian dari peran menghubungkan IKP ke IKP. Yang kedua yaitu penggolongan jalan.
Pada poin A yaitu golongan jalan sesuai pedoman yaitu jalan arteri. Pada hasil desain T3C kami termasuk jalan arteri dan itu sudah sesuai dengan pedoman tahun 2021. Selanjutnya yang ke B yaitu sistem jaringan jalan atau SJJ. Nilai kriteria pada pedoman 2021 yaitu termasuk primer dan hasil pada desain T3C kami yaitu termasuk primer dan itu sudah sesuai dengan pedoman tahun 2021. Selanjutnya yang ke C, status jalan sesuai pedoman itu termasuk jalan nasional atau pemerintahan pusat. Hasilnya tetap termasuk jalan nasional karena pada jalan ini didesain untuk jalan luar kota. D. Fungsi jalan. Pada nilai kriteria pada pedoman 2021 termasuk jalan arteri. Hasilnya jalan arteri yaitu sesuai PDGC 2021 dengan menghubungkan IKP ke IKP. Dan pada fungsi jalan kali ini, jalan arteri berfungsi untuk melayani distribusi barang atau jasa untuk mengembangkan suatu wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan simbol-simbol jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. E. Kelas jalan. Pada nilai kriteria desain utama pada pedoman 2021 yaitu termasuk kelas 1, 2, dan 3. Dan untuk hasilnya dapat digunakan untuk kelas 1, 2, 3 karena pada jalan ini bisa digunakan untuk semua kendaraan dengan berbagai jenis sumbu dan dimensi kendaraan yang melalui. F. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan atau SPPJ yaitu sesuai pedoman 2021 yaitu termasuk JRY, hasil desain T3C JRY dan itu sudah sesuai dengan pedoman tahun 2021. Yang ketiga, rentang kecepatan desain atau VD. Pada pedoman 2021 direncanakan sejauh 60 sampai 100 km dan pada desain T3C kami mengambil 80. Kenapa kami mengambil 80? Karena untuk mengambil VD itu bebas. Jadi tidak ada ketentuan di dalam pengambilan VD. Selanjutnya kecepatan desain. Kecepatan desain menurut pedoman 2021 yaitu 80 sampai 120. Kami mengambil 80 sudah sesuai dengan pedoman tahun 2021. Selanjutnya grade atau kelandaian maksimum itu kami mengambil 5%, sudah sesuai dengan pedoman tahun 2021. Selanjutnya kekesatan melintang paling besar atau Fmax kami mengambil 0,14 sesuai PPGC 2021. Super elevasi paling besar atau Emax dalam pedoman tertulis 8% dan kami mengambil 6%, jadi sudah sesuai. Radius lengkung horizontal minimum atau RMIN kami mengambil 250, sudah sesuai pedoman tahun 2021. Panjang lengkung vertikal minimum atau nilai K atau biasa disebut L-min atau K kami mengambil sebesar untuk cekung 30, cembung 70 sesuai PPGC 2021. Untuk panjang bagian lurus terbesar kami tidak menghitung. Untuk tipe jalan pada jalan kami termasuk terbagi dan untuk arahnya 4 lajur 2 arah dan terbagi. Lebar lajur
Sesuai pedoman kami mendapat 2 kali 7 meter, jadi lebar lajur kami 3,5 per lajurnya. Selanjutnya pada lebar bahu sesuai pedoman yaitu 2 meter. Namun pada hasil desain TDGJ kami mengambil 3 karena kami rasa median luar kota lebar bahu perlu dilebarkan untuk keamanan begitu. Dan sudah sesuai dengan pedoman 2021. Berikutnya kriteria desain teknis jalan. Nomor 9, elemen kriteria geometrik jalan kelandaian melintang super elevasi mempunyai 2 poin. Poin pertama, super elevasi jalur jalan dengan satuan persen simbol Emax dengan hasil 2 meter dan sesuai BPGJ 2021. Poin kedua, super elevasi bahu jalan dengan satuan persen dengan simbol Emax hasil 7,3 meter dan sesuai BPGJ 2021. Nomor 10, jenis perkerasan dengan simbol AC dengan hasil AC dan sesuai BPGJ 2021. Nomor 11, ruang jalan mempunyai 3 poin. Poin pertama, ruang manfaat jalan rumaja satuan meter dengan hasil 26 meter dan sesuai BPGJ 2021. Poin kedua, ruang milik jalan rumija dengan satuan meter dengan hasil 22 meter dan sesuai BPGJ 2021. Dan poin ketiga, ruang pengawasan jalan rumasja dengan satuan meter dengan hasil 30 meter dan sesuai BPGJ. Nomor 12, jarak terdekat antar persimpangan sebidang. Selanjutnya nomor 13, jarak terdekat antar akses persil. Kami tidak menghitung elemen tersebut. Selanjutnya yaitu gambar desain. Pada gambar desain ini kami akan menjelaskan mengenai gambar potongan atau cross section dari jalan yang kami rencanakan. Cross section adalah penampang arah melintang jalan di mana dalam rencananya menyebutkan lebar jalan, lebar lajur, lebar saluran, dan komposisi tebal perkerasan jalan. Pada gambar ini memiliki bagian-bagian tersendiri. Pada nomor pertama yaitu jalur hijau, pada nomor kedua drainase, pada nomor ketiga bahu jalan, dan nomor keempat lajur lalu lintas, dan nomor 5 median. Selanjutnya bagian dari potongan-potongan jalan kami yaitu yang pertama rumija. Rumija meliputi bagian bahu jalan, lajur, dan median. Sedangkan pada rumaja itu meliputi bagian dari drainase, bahu jalan, lajur, dan median. Sedangkan pada ruasja yaitu full pada potongan jalan atau mulai dari jalur hijau, drainase, bahu jalan, lajur, dan median ada di dalamnya begitu. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai ukuran-ukuran dari tiap komponen yang ada pada jalan kami, yaitu yang pertama median. Median sesuai pada pedoman yaitu 2 meter. Lalu pada lajur dikarenakan kami mendapat jalur 2 kali 7,5, jadi setiap lajur dari kami itu lebarnya 3,5, dan untuk arahnya itu kami mendapat 4/2T atau 4 lajur 2 arah terbagi.
Lalu pada bagian bahu kami mendapat 3 meter dan itu sudah sesuai pedoman. Selanjutnya drainase sebesar 2 meter, lalu lajur hijau selebar 2 meter. Baik, cukup itu penjelasan mengenai laporan tugas desain geometrik jalan kelompok kami. Atas waktu yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen kami, Bu Alfia Makfirona, atas bimbingannya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.